Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sangat Sehat, baik. Bu. Sangat baik, alhamdulillah. Sehat semua ya. Nggih, Bu. Oke. Baiklah, sebelum dimulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Ibu boleh minta tolong pada Firman Bisa, untuk Bu. memimpin doa. Bisa, Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan pembacaan doa. Semoga ilmu yang disampaikan tidak terhalang tanpa kendala sama sekali. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Firman. Sama-sama, Bu. Apa yang ada dalam pikiran kalian ketika kalian melihat gambar ini? Kerusuhan, Bu. Tawuran, kerusuhan. Tawuran ya. Mengapa ini sampai terjadi? Sedih, Bu. Kira-kira penyebabnya apa biasanya? Perselisihan, Bu. Perbedaan pendapat, Bu. Pertanyaannya, seandainya di antara kedua belah pihak ini terjadi negosiasi, menurut kalian nanti kelanjutannya bagaimana? Tidak akan terjadi tawuran. Iya. Tidak ada ya. Bagaimana yang lainnya? Sama, Bu. Sama, Bu, sama. Sama, Bu. Itu kira-kira manfaat Kalau dari ada negosiasi itu apa? Manfaatnya Kalau ada sama, Ibu. mencari Iya. jalan keluar bersama, Bu. Nanti ada kesepakatan. Pintar. Terus apa lagi? Sampai kesepakatan, Bu. Ya, pintar ya, Fitria ya. Bisa Ya, mendamaikan. jadi dengan adanya negosiasi ini, kita bisa mencegah pertikaian fisik seperti ini. Ya. Selain itu, Ibu mau tanya lagi, biasanya kalian bisa menemukan proses negosiasi itu di mana? Ini, Bu, di pasar. Pasar, Bu. Pasar, Bu. Pasar. Di sekolah juga, Bu, Di sama sekolah ya? sama guru. Iya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Di mana kalian bisa menemukan proses negosiasi ini? Di mana-mana, Bu. Di Mana-mana ya? rumah, Bu. Di rumah. Di rumah bisa ya? Di rumah, Ibu Bu. bisa. Bisa, Bu. Saya suka Nah, itu. Ya, jadi intinya proses negosiasi ini kita bisa menemukannya di sekitar kita, entah itu mungkin di rumah, di sekolah, maupun di luar rumah. Baik, sekarang kalian bisa memperhatikan contoh teks yang ada di depan. Kalian silakan baca dulu. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan seputar struktur isi dan unsur kebahasaan dari teks tersebut. Sudah ya? Ya, sudah, Bu. Ya. Sekarang Ibu tanya ke Rina. Menurut Rina, apakah teks tersebut sudah termasuk ke dalam teks negosiasi? Sudah, Bu. Alasannya apa, Rin? Karena di sini ada tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Ya, bagus sekali ya. Mungkin ada pendapat lainnya, kenapa teks ini dikatakan sebagai teks negosiasi? Ada tawar-menawar. Ada tawar-menawar, pinter Mbak Yuli ya. Baik, tadi betul ya, ini teks negosiasi, ini termasuk teks negosiasi. Sekarang Ibu minta tolong pada Mbak Fitria untuk menguraikan isi dari teks tersebut. Silakan. Oke. Untuk gitar listrik itu negosiasinya terjadi antara pembeli dengan penjual. Barang yang ditransaksikan atau yang dinegosiasikan itu adalah gitar listrik, Bu. Terus, apakah di sana ada kesepakatan? Oh ya, ada kesepakatan harga setelah adanya proses tawar-menawar, Bu.
Ya, betul ya. Oke. Sekarang Ibu tanya ke Mbak Yuli. Kira-kira Mbak Yuli bisa menemukan bagian orientasi pada teks tersebut? Bisa Bu, di bagian awal Bu ya, di situ ada dialog antara pembeli dengan penjual. Jadi pembeli mengucapkan salam, selamat siang Pak, kemudian penjualnya menjawab, siang, ada yang bisa saya bantu, itu masuk ke orientasi Bu. Betul ya. Mungkin ada pendapat dari yang lain. Sepakat Bu. Sepakat ya. Bu, sudah betul itu Bu. Sekarang ke Fitria lagi ya. Iya Bu. Ibu tanya bagian pengajuannya yang bagian mana? Bagian pembeli yang mengutarakan, Pak, berapa harga gitar listrik ini? Saya tertarik mau membeli. Lalu penjual mengungkapkan gitar itu Rp500.000, Nak. Benar, Bu? Ya, benar sekali. Sekarang Ibu tanya ke Mas Andre. Silakan tunjukkan bagian penawaran dari teks tersebut. Bagian penawarannya itu ini Bu, kan menawar ya. Jadi Ya. pas itu loh, pas pembelinya menanyakan harganya apa tidak bisa kurang Pak. Nah itu kan menawar Bu. Nah itu Ya, betul. ada tawar-menawar sampai yang itu loh Bu, apa yang penjual naikkan sedikit lagi Nak, 450.000 saya lepas gitar itu. Nah itu penawaran Bu. Tepat sekali ya. Ya. Apa ada pendapat dari yang lain? Sepakat Bu. Sepakat Bu, benar seperti itu. Ya. Sekarang Ibu tunjuk ke Mbak Esther. Tolong tunjukkan bagian persetujuan pada teks tersebut. Bagian persetujuannya ini Bu, pembeli mengatakan, baik Pak, saya setuju. Rp450.000 ini uangnya. Itu Bu, itu bagian tepat sekali. persetujuannya ya Bu. Pinter ya Mbak Esther ya. Sekarang yang terakhir bagian penutup. Ibu minta tolong pada Mbak Hani untuk menunjukkan. Silakan Gampang Mbak ini Hani. Bu. Gampang ini Bu. Ini yang terakhir Bu. Terima Ya. kasih Nak. Sama-sama Pak. Itu ya Bu ya? Ya, tepat sekali. Sekarang Ibu tanya ke Mbak Priscila. Kira-kira Mbak Priscila bisa menemukan unsur kebahasaan dari teks tersebut tidak? Ya, Bu. Suara saya jelas ya, Bu? Jelas? Ya. Ya, Bu, unsur kebahasaannya saya melihat ada pasangan, maksudnya ada mitra bicara, rekan bicara untuk saling menyampaikan pendapat, sehingga bisa ada tanya jawab juga, ada hubungan timbal balik dalam dialognya, Bu. Seperti itu. Contohnya? Bisa Contohnya ini tunjukkan? saya lihat di bagian yang pembeli mengatakan, Pak, berapa harga gitar listrik ini? Saya tertarik mau membeli. Di situ ada pernyataan ya dari pembelinya, kemudian penjualnya menyampaikan gitar itu 500.000 Nak. Ada lagi, pasangan tutur menawar dan menolak tawaran. Di bagian pembeli menyampaikan seperti ini, 400.000 ya, 400.000 ya Pak, bagaimana? Kemudian penjual menyampaikan 400.000 belum dapat, gitar ini kualitasnya bagus Nak, begitu. Tepat sekali. Mungkin tidak ada. Ya itu aja. Ada Bu. Yang mana coba? Ini Bu, selamat siang Pak. Nah itu mengucapkan salam Bu. Kemudian siang, apa ada yang bisa saya bantu? Itu menjawab salam Bu. Pinter Mbak Hani. Terima kasih Bu. Kemudian ada lagi. Bagian penutup itu Bu, yang penjual dan pembeli, penjualnya terima kasih, pembeli sama-sama Pak, mengucapkan terima kasih dan mengucapkan sama-sama tadi. Sekarang unsur kebahasaan lainnya. Mbak Diana bisa tunjukkan unsur kebahasaan lain yang ada dalam teks tersebut?
Ada itu kalimat persuasif. Buktinya ini Bu, waktu penjualnya mengatakan 400.000 belum dapat. Gitar ini kualitasnya tuh mempengaruhi pembelinya bahwa ini kualitasnya bagus. Kemudian ada kalimat santun juga. Buktinya, maaf Pak, harganya apa tidak bisa kurang Pak? Itu Bu. Yang lainnya bagaimana? Apa bisa menemukan data yang lain? Itu unsur-unsur kebahasaan yang bisa kita temukan pada teks negosiasi. Sebenarnya banyak unsur kebahasaan teks negosiasi, tapi Ibu lebih menekankan pada bagian yang ini karena unsur kebahasaan yang lain itu sudah dibahas pada materi sebelumnya. Proses negosiasi dalam teks ini memang bisa dikatakan berhasil karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan, maka proses negosiasi itu dikatakan gagal. Setelah ini, Ibu akan membentuk kelompok. Ya, kelompoknya tetap seperti sebelumnya ya. Jadi kalian nanti bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nanti cara menganalisisnya seperti ini. Ibu akan memberikan contoh teks negosiasi yang baru. Kalian menganalisis unsur kebahasaan dan struktur isinya. Caranya seperti yang kita bahas seperti tadi ya. Paham ya? Paham, Bu. Paham ya. Mau membacakan hasil presentasinya? Iya, Bu. Saya, Bu. Ya, Suara saya silakan. terdengar, Bu. Suara Terdengar. saya terdengar. Ya. Untuk orientasinya itu Kak, dialog pertama sampai ketiga yaitu good morning, Mom. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari, mau beli apa? Itu, Bu. Kemudian untuk pengajuannya mulai dialog. Bu, kurang turun. Mulai dialog ada patung Wisnu Kencana dibuat dari kayu. Itu kata-kata pembeli hingga kata-kata penjual, dialog penjual. Bagus itu, Mam. Cocok untuk dipakai sendiri atau untuk souvenir. Kemudian itu pengajuan, Bu ya, pengajuan barangnya ya, Bu, permintaan. Kemudian untuk penawarannya, saya mau pakai sendiri, harganya berapa? Itu hingga belum boleh naik sedikit, Mam. Itu tawar-menawarnya, Bu. Ya. Kemudian persetujuannya, ya sebenarnya ini belum boleh, tapi untuk nyonya boleh. Mau beli apa lagi? Tidak, itu saja. Lah, itu persetujuannya. Setelah itu penutupnya, ya terima kasih, sama-sama. Tuh. Kemudian apa katanya? Betul ya? Terima kasih, Bu. Nah, jadi kalian sudah paham semua ya? Paham, Bu. Paham, Bu, paham. Oh, sudah, Bu. Sekarang Ibu minta Mbak Yuli untuk menyampaikan rangkuman dari pembelajaran hari ini ya. Ya, Bu. Kesimpulannya ya, Bu ya. Teks tersebut berisi percakapan antara penjual dan pembeli. Percakapan itu membahas tentang harga sebuah gitar listrik. Awal mula pembeli tersebut tidak setuju dengan harga yang ditawarkan oleh penjual. Namun, melalui proses negosiasi, di antaranya ada kalimat yang santun, kalimat persuasif, dan ungkapan kesepakatan. Itu, Bu, kesimpulan saya. Minggu depan tentang mengonstruksi teks negosiasi. Jadi Ibu harapkan kalian sudah menyiapkan ya kerangka untuk membuat teks negosiasi. Terserah nanti kalian temanya tentang apa. Kalian untuk cara-caranya atau langkah-langkahnya bisa dipelajari di buku materinya ya, kalian dicari di buku paket atau di internet. Ibu minta tolong pada Mas Hanuri untuk memimpin berdoa. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dimulai.
Berdoa selesai.